Perkenalkan, nama saya Yosya Putri Ritonga, NIM 01018183 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya ingin berceramah mengenai Maulidur Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa sana'an laka ya Allah. Salatan wa salam alaika ya Rasulullah. Wa ala alika wa ashabika ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tiada keagungan yang lebih agung di dunia ini kecuali keagungan Allah. Dan tiada patut kiranya kita bersyukur kecuali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, hingga sekarang Allah masih memberikan kita banyak sekali nikmat dan rahmatnya. Semoga kita menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau ibarat sesuap nasi dikala orang kelaparan dan segelas minum dikala orang kehausan. Semoga kita termasuk umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal, umat Islam memperingati peristiwa yang agung, yaitu dengan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang dikenal dengan Maulid Nabi. Kondisi saat ini mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya. Kita diuji dengan wabah penyakit yang hampir merata di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Namun, peringatan ini tidak semeriah biasanya. Ia berjalan dengan biasa saja. Umat Islam di dunia ini dalam menjalankan sebuah maulid ini beraneka ragam dan bervariasi, tergantung bagaimana daerah tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, memang permasalahan mengenai perayaan maulid ini sering menjadi perdebatan dan perbedaan pendapat. Sebagian kelompok mengatakan perayaan maulid itu bid'ah, dan sebagian kelompok mengatakan maulid itu diperbolehkan. Terlepas dari pro kontra dari perayaan maulid ini, di sana ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dapat kita implementasikan bagaimana norma-norma kehidupan Rasulullah dalam kehidupan kita dengan cara menelusuri sirah dan menjadikannya uswah dan qudwah. Nah, Syekh Ali Jum'ah menyampaikan bahwa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan matahari yang terbit, maka cahaya bintang-bintang para nabi lain pun meredup dalam terangnya cahaya matahari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari kelahiran Nabi Muhammad ini bukanlah hari yang berlalu begitu saja, tetapi kita harus merayakannya setiap hari, di mana Rasul dilahirkan merupakan hari yang terbaik sepanjang masa. Sejak Allah menciptakan bumi ini dengan segala isinya, bahkan Allah menciptakan alam dengan segala yang di dalamnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perayaan maulid ini menjadi momentum untuk membangkitkan kembali semangat dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi ajang meningkatkan gizi spiritual kita menelaah sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengikuti semua syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah, menjadikan Rasulullah itu sebagai idola dan teladan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, momen maulid ini adalah gimana kita kembali dengan muhasabah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana menjadi ajang perbaikan gizi kita spiritual dalam sebagai upaya mengenal Rasulullah dan meneladani beliau, yang dimana beliau ini sudah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menjadi zaman yang terang benderang. Rasulullah juga yang mengajarkan kita dalam ajaran Islam. Inti dari ihtifal maulid ini adalah yaitu momen mengingat kita tentang baginda Nabi, mengatur kembali serta menata tentang kecintaan kita bagaimana kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbahagialah dan bergembiralah dengan adanya baginda Rasulullah, karena
Rasulullah adalah panutan sebaik-baiknya bagi umat Islam. Nah, jadi momentum Maulid ini mengajarkan kita cara untuk merawat cinta kita kepada baginda Nabi dengan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dengan peringatan ini juga menjadi pengingat dan pembuktian ungkapan cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan pembuktian tersebut? Ya, kita banyak bersolawat kepada beliau, kita banyak membaca sirah beliau, kita meneladani sikap ataupun akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita mengingat Rasulullah, kita akan menambah rasa kecintaan kita dan lebih baik ke depannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.